Baiklah, kami akan membahas mengenai tax planning. Tax planning merupakan upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya, dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuannya ada tiga. Yang pertama adalah memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Yang kedua, memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Yang ketiga, bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai PPh Pasal 2126. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 21 diberlakukan kepada wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri atau SPDN apabila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri atau SPLN selain BUT atau Badan Usaha Tetap, maka akan dikenai PPh 26. Selanjutnya, pemotong PPh Pasal 2126 sesuai per Dirjen Pajak nomor per 31 atau PJ 2012 meliputi. Yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari A. Orang pribadi atau badan, B. Cabang perwakilan. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang ketiga, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang terakhir, penyelenggaraan kegiatan. Next itu ada subjek pemotong PPh Pasal 21 atau 26. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang dimaksud dengan subjek pajak atau subjek pemotong adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, ataupun kegiatan. Nah, sesuai peraturan Dirjen Pajak, adapun orang pribadi sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau 26, yaitu yang pertama ada pegawai, yang kedua penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga itu ada bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa. Nah, contohnya itu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti konsultan, notaris, dan sebagainya. Yang keempat itu ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima itu ada mantan pegawai, dan yang terakhir ada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Nah, contohnya itu seperti peserta perlombaan, peserta rapat, dan lain sebagainya. Next itu ada objek pajak. Nah, jadi objek pajak itu merupakan sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam objek pajak PPh Pasal 21 atau 26? Nah, yang pertama itu adalah penghasilan yang sesuai per Dirjen Pajak. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. Yang ketiga, penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing. Penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya. Dan yang terakhir itu ada penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk kenikmatan lainnya yang didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan kenikmatan yang diberikan. Tadi kan udah dijelasin tentang apa saja yang termasuk objek pajak. Nah, selanjutnya itu terkait non-objek pajak atau yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Nah, yang pertama itu ada pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, diguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua itu ada penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak
atau diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh final atau dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus. Yang ketiga itu ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. Dan keempat itu ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi. Dan yang terakhir itu ada beasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tata cara perhitungan PPh pasal 21. Dasar pengenaan pajak. Penghasilan kena pajak berlaku bagi yang pertama, pegawai tetap. PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang PTKP. Yang kedua, penerima pensiun berkala. PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya pensiun dikurang PTKP. Yang ketiga, ada pegawai tidak tetap. PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP. Yang keempat, ada bukan pegawai yang meliputi yang pertama, distributor MLM atau direct selling. Yang kedua, petugas dinar luar asuransi yang tidak berstatus pegawai. Yang ketiga, penjajah barang dagangan yang tidak berstatus pegawai. Yang keempat, penerima penghasilan bukan pegawai. PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP yang dihitung per bulan. Biaya yang diperbolehkan, yang pertama ada biaya jabatan, yang kedua ada biaya pensiun, yang ketiga ada iuran yang terkait dengan gaji, yang keempat ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Selanjutnya mengenai tarif pajak. Tarif pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008. Yang pertama, kurang dari 50 juta dikenakan tarif pajak 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Di atas dari 500 juta dikenakan tarif 30%. Dan apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, tarif pajak dikalikan dengan 120%. Tarif pajak atas penghasilan berupa uang pesangon sesuai Permenkeu adalah sebagai berikut. 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta. 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta. 15% atas penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. 25% atas penghasilan bruto di atas 500 juta. Tarif pajak atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, ada 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta. Yang kedua, 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta. Yang ketiga, honorarium dan imbalan lain dilakukan dengan menerapkan tarif 15% dikali penghasilan bruto. Saya akan membahas mengenai rekonsiliasi untuk meyakinkan bahwa seluruh objek PPh 21 telah dipotong pajaknya. Perlu dilakukan rekonsiliasi antara data laporan keuangan baik dari akun neraca maupun akun biaya. Rekonsiliasi ini berguna dalam rangka pelaksanaan pengembalian dan pembuktian ketika diperiksa oleh petugas pajak nantinya. Hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan berlaku prinsip taxability deductibility. Bagi karyawan merupakan taxable income atau penghasilan yang menjadi objek PPh dan bagi perusahaan menjadi deductible expense atau biaya. Sebaliknya, jika bagi karyawan merupakan non-taxable income atau penghasilan yang bukan objek PPh, maka bagi perusahaan pun menjadi non-deductible expense atau bukan biaya. Nah, prinsip taxability deductibility ini adalah prinsip yang biasanya dipakai dalam perencanaan pajak. Pada umumnya, mengubah atau mengkonversikan penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang non-objek pajak, atau biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat pengubahan atau konversi tersebut. Apakah jumlah pajak terutang akan menjadi lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pajak terutang akibat koreksi fiskal? Apabila dilakukan pengubahan tersebut, tentu harus mempertimbangkan alternatif mana yang akan lebih menguntungkan perusahaan. Jika kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik, maka perusahaan dapat mengkaji
mana yang lebih menguntungkan antara memberi kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan atau dalam bentuk natural. Terkait tax planning PPh Pasal 21, terdapat 4 alternatif dalam perencanaan pajak untuk menghitung PPh Pasal 21. Yang pertama, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pegawai atau gross method. Pada metode ini, pajak ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Kewajiban perusahaan adalah menyetor PPh Pasal 21 dan melaporkannya. Dari sisi karyawan, penghasilan yang akan diterima menjadi lebih kecil, sedangkan pada sisi perusahaan tidak akan mengurangi laba perusahaan karena tidak mengeluarkan beban pajak. Namun perlu diingat, beban yang kecil akan menambah laba perusahaan yang nantinya berimbas pada tingginya PPh badan. Selanjutnya yang kedua ada PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja atau net basic. Pada metode ini, penghasilan karyawan tidak akan dikurangi dengan pajak karena pajak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Metode ini bagi perusahaan adalah non-deductible expense. Pada laporan keuangan fiskal, biaya pajak ini akan menjadi koreksi positif yang akan menambah laba perusahaan, sehingga PPh badan menjadi lebih besar. Berikan dalam bentuk tunjangan atau gross up method, yang mana jumlah tunjangan akan menambah penghasilan karyawan dan dikenakan PPh Pasal 21. Dengan metode ini, besarnya tunjangan pajak akan sama dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk masing-masing karyawan. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu PPh Pasal 21 di gross up. Metode ini bertujuan membagi beban-beban pajak PPh Pasal 21 antara yang harus ditanggung perusahaan dan yang harus ditanggung oleh karyawan. Lalu kita masuk ke strategi perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak. Yang mana penentuan strategi yang akan digunakan dalam perencanaan pajak untuk melakukan efisiensi PPh badan harus memperhatikan jenis penghasilan dan pemberi penghasilan. Ada 2 strategi efisiensi PPh badan yang juga harus diperhatikan oleh perusahaan berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan. Yang pertama, perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan PPh yang bersifat final, seminimal mungkin memberikan kesejahteraan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Lalu yang kedua yaitu perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak yang bersifat final, contohnya perusahaan konstruksi dan sebagainya. Maka efisiensi PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan memberikan semaksimal mungkin tunjangan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Contohnya pemberian makan dan minum serta penyediaan bus antar jemput pada karyawan. Kedua, hal tersebut dapat dibiayakan tetapi tidak menambah beban PPh Pasal 21 karena tidak menambah pendapatan dalam perhitungan PPh.